Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 23180098 dari Prodi Teknik Sipil Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan tentang kewirausahaan dalam teknik sipil. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan suatu yang baru dan bernilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, memikul risiko keuangan, psikologis, dan sosial, serta menerima imbalan berupa kepuasan dan keuntungan. Menurut Soeharto Prawirokusumo, kewirausahaan adalah sikap mental yang memiliki semangat, pandangan, cara berpikir, dan kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan bernilai lebih. Inti dari kewirausahaan adalah inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan melihat peluang. Hakikat teknik sipil. Teknik struktur, menganalisis dan merancang bangunan agar aman menahan beban. Yang kedua, teknik sumber daya air, mengelola air untuk irigasi, bendungan, dan pengendalian air. Yang ketiga, teknik transportasi, perancangan jalan, rel, bandar udara, dan pelabuhan. Yang keempat, teknik geoteknik, mempelajari sifat tanah dan batuan sebagai dasar bangunan. Yang kelima, teknik manajemen konstruksi, mengatur pelaksanaan proyek agar tepat waktu, biaya, dan mutu. Kewirausahaan berbasis teknik sipil. Ini adalah penerapan prinsip kewirausahaan yang didasarkan pada keahlian teknis di bidang sipil. Wirausaha teknik sipil tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memastikan hasil kerjanya memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan ketahanan bangunan. Keunggulan utamanya adalah memiliki dasar teknis yang kuat, sehingga mampu membuat keputusan yang akurat dan menghindari kesalahan teknis yang merugikan. Peluang usaha dalam teknik sipil. Bidang teknik sipil memiliki spektrum usaha yang sangat luas. Berikut adalah rincian peluang usaha yang berpotensial. Yang pertama, skala mikro kecil, pembangunan rumah tinggal, perbaikan jalan lingkungan, pembuatan saluran air. Yang kedua, skala menengah, pembangunan gedung bertingkat, jembatan penghubung, perumahan bersubsidi. Yang ketiga, skala besar, pembangunan jalan raya, bendungan, bandara, dan infrastruktur strategis lainnya. Bidang perencanaan dan konsultasi teknis. Bagi yang memiliki keahlian perhitungan dan perancangan, usaha jasa konsultan sangat menjanjikan. Layanan yang ditawarkan meliputi perencanaan teknis dan gambar rencana, analisis struktur dan tanah, pengawasan pelaksanaan proyek, studi kelayakan pembangunan, penilaian kondisi bangunan. Bidang penyediaan bahan dan alat konstruksi. Setiap proyek membutuhkan pasokan material dan peralatan. Peluang ini meliputi toko bahan bangunan seperti semen, pasir, besi, bata, cat, dan lain-lain. Yang kedua, penyewaan alat berat dan alat bantu konstruksi, ekskavator, truk molen, scaffolding, dan lain-lain. Yang ketiga, penyediaan bahan inovatif seperti beton pracetak, bata ringan, atau material ramah lingkungan. Bidang pengelolaan properti dan infrastruktur. Setelah dibangun, bangunan dan infrastruktur membutuhkan perawatan. Peluangnya meliputi yang pertama, jasa pemeliharaan dan perbaikan gedung. Yang kedua, manajemen perumahan dan kawasan komersial. Yang ketiga, jasa pengujian kualitas bangunan dan bahan. Yang keempat, konsultasi efisiensi energi dan keberlanjutan bangunan. Bidang inovasi dan teknologi konstruksi. Perkembangan zaman menuntut efisiensi. Peluang baru meliputi yang pertama, pengembangan sistem konstruksi cepat dan tahan gempa. Yang kedua, penerapan BIM, Building Information Modeling. Yang ketiga, penggunaan material daur ulang dan teknologi hijau. Yang keempat, konsultasi bangunan ramah lingkungan. Proses pembentukan usaha konstruksi. Yang pertama, analisis kelayakan usaha. Poin pertama, aspek pasar, melihat permintaan dan persaingan di daerah tersebut. Poin kedua, aspek teknis, memastikan ketersediaan tenaga ahli, bahan, dan metode kerja. Poin ketiga, aspek keuangan, menghitung kebutuhan modal, biaya operasional, dan potensi keuntungan.
Yang keempat, aspek hukum, memahami peraturan yang berlaku di bidang konstruksi. Yang kedua, perizinan dan legalitas usaha. Poin pertama, akta pendirian perusahaan. Poin kedua, nomor induk perusahaan atau bisa disebut NIP. Yang ketiga, sertifikat badan usaha dari lembaga yang berwenang. Yang keempat, izin operasional dan izin lingkungan. Yang kelima, keanggotaan asosiasi seperti GPNC atau AKI. Yang ketiga, penyusunan rencana bisnis. Rencana bisnis berfungsi sebagai panduan operasional. Isinya meliputi profil perusahaan, visi misi, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan proyeksi keuangan. Dokumen ini juga penting untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Yang keempat, sumber pendanaan usaha. Poin pertama, modal pribadi atau tabungan. Poin kedua, pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan. Poin ketiga, kerjasama dengan mitra usaha. Dan poin keempat, program bantuan modal usaha dari pemerintahan. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia. Keberhasilan usaha sangat tergantung pada tim kerja. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas, standar kompetensi, serta pelatihan rutin agar kinerja tetap terjaga. Manajemen dan penerapan teknis. Yang pertama, manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek bertujuan untuk mengendalikan 3 faktor utama: waktu, biaya, dan mutu. Waktu, menyusun jadwal kerja agar proyek selesai sesuai kontrak. Biaya, mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Mutu, memastikan hasil kerja sesuai spesifikasi teknis. Yang kedua, pengendalian mutu dan keamanan kerja. Mutu, menggunakan standar nasional SNI dan melakukan pemeriksaan rutin pada bahan dan hasil pekerjaan. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Menyediakan alat pelindung diri, mengatur keamanan lokasi, dan melatih pekerja untuk mencegah kecelakaan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan biaya. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci, melakukan perhitungan harga satuan pekerja secara akurat agar penawaran harga kompetitif, namun tetap menguntungkan. Penting juga untuk mengelola arus kas agar usaha tetap lancar. Yang keempat, pemasaran dan jaringan kerjasama. Membangun citra baik melalui hasil kerja yang memuaskan. Mengikuti lelang proyek, menjalani kerja sama dengan pengembang, dan memanfaatkan media promosi untuk memperluas jangkauan pasar. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya tentang tugas kewirausahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.